sholat Idul Fitri. Namun kondisinya banyak sekali ibu-ibu waktu itu sedang berhalangan, ya, sedang datang bulan, sehingga mereka meminta, ya Rasulullah kami juga ingin ikut. Bagaimana caranya supaya kami ikut sedangkan masjid itu kecil? Kata Rasulullah, kalau gitu kita akan sholat di sini. Ini tadinya lapangan besar Madinah. Jadi Rasulullah tidak memilih untuk ikut untuk sholat di Masjid Nabawi, tapi pindah ke sini. Nah, di saat itu terik matahari sangat-sangat kuat, sangat-sangat musim panas yang kuat sekali. Lalu masyarakat Madinah waktu itu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita di Madinah ini semua sudah subur, kecuali satu hal, air yang susah. Dan tanaman-tanaman kita akhirnya banyak yang mati. Maka mereka meminta kepada Rasulullah untuk berdoa dan sholat istisqa. Makanya pas waktu Rasulullah berkhutbah waktu itu, Rasulullah berdoa dan sholat istisqa di sini. Ketika itu juga beberapa menit kemudian awan bergumpal banyak di atas ini, lalu turunlah hujan. Kata gomamah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kumpulan awan yang menghitam, yang akan yang penuh dengan air. Nah, itu artinya gomamah. Dulu ini bukan masjid tapi lapangan, ya. Pada tahun ke-86 Hijriah, pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, di saat itulah ini dibangun pakai batu granit asli dari wilayah ini. Lalu hancur di tahun 770, lalu dibangun lagi 770 Hijriah, lalu dibangun lagi pada masa Turki Utsmani. Jadi kota Madinah itu hanya salah satu provinsi daripada kota Istanbul tadinya. Jadi pusat pemerintahan ada di Istanbul, sini hanya provinsi, salah satu provinsi. Begitupun Mekah. Pada tahun 1924, kerajaan Saudi Arabia mengambil alih kekuasaan, kemudian Turki Utsmani runtuh. Lalu ini dibangun kembali sampai seperti ini. Ya, jadi ini bangunan asli dari pada zaman Umar bin Abdul Aziz tahun 86 Hijriah. Jadi umur ini lebih dari 1000 tahun. Umur batu-batuan yang tersusun ini lebih dari 1000 tahun. Kalau Bapak Ibu dulunya pernah ke Turki, maka susunan ini mirip sekali dengan susunan masjid-masjid yang ada di Turki. Karena zaman itu diseragamkan semua. Begitupun dengan Kubah. Kubahnya mengikuti kubah yang ada di Istanbul. Karena pemerintahan saat itu setelah direnovasi itu kerajaan Utsmani. Ya, Turki Utsmani yang memerintah. Ini dipakai atau tidak? Ini dipakai hanya waktu sholat wajib saja kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat semua masyarakat Madinah sholat di dalam. Kalau sholat wajib biasa ini dipakai oleh penduduk yang sekitaran sini. Penduduk asli yang sekitaran sini atau pedagang-pedagang yang ada di sini, sholatnya di sini. Ya, mereka tidak ke Masjid Nabawi. Sampai sekarang Pak? Ya sampai sekarang, makanya itu masih dibuka. Tuh, masih terbuka pintunya. Mereka habis sholat, itu nggak ditutup, nanti jam 5 tutup. Habis itu dibuka lagi maghrib. Nah kemudian di samping kanan kita yang sebelah ini, ya ada yang mirip lagi tapi kecil. Itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Di situ tadinya bukan masjid, tapi itu adalah tempat pengajian Abu Bakar Siddiq, ngumpulin orang-orang yang mau lagi mengaji. Ya. Kemudian tahun 86 Hijriah ya, tahun 86 Hijriah itu baru dibangun. Bentuknya sama. Kenapa bentuknya sama? Alasannya sama, karena memang di saat itu pemerintahan saat itu adalah berpusat di Istanbul dan mirip semuanya. Batu ini batu asli semuanya, umurnya udah lebih dari 1000 tahun. Kemudian sebelah kiri, sebelah kanan kita lagi ya itu yang lagi renovasi. Itu renovasi dari tahun berapa ya? Saya pertama kali ke sini 2017, masih renovasi sampai sekarang. Belum selesai renovasinya. Ya, sehingga saya belum pernah nyentuh masjid tersebut. Itu adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya, tempat Ali mengadakan halaqah, pengajian-pengajian ada di situ. Kemudian karena sudah tahu bahwa di sana ada tempat Ali di situ, maka pemerintahan ketika itu membangun masjid. Ada perbedaan antara masjid dua ini, ya, yaitu kemudian yang ini. Nah, masjid ini, Masjid Ali bin Abi Thalib ini itu dibangun seperti itu ketika pemerintahan Saudi Arabia, King Saud. Nah, itu bedanya. Kalau ini Turki Utsmani, 1924 diambil alih, lalu dibangun yang titik ini. Tadinya sama, namun hancur, dibangun kembali. Ada satu yang menarik. Pemerintahan Saudi Arabia waktu itu mengambil alih, mereka tidak ingin sama dengan Turki. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa di pelataran Masjidil Haram, ya di pelataran Masjidil Haram itu masih ada kubah-kubah kecil yang warna kuning-kuning. Itu sangat mengganggu pemandangan ya, kalau misalkan kita lantai 2. Itu adalah perjanjian antara King Saud waktu itu dengan kerajaan Turki Utsmani. Andai kata kalian hancurkan itu, maka kami akan serang kembali ke sini. Sehingga, iya, oleh Turki Utsmani. Nah sampai sekarang mereka masih mempertahankan itu dan tidak ada yang berani menghancurkan. Karena itu perjanjian mereka di saat itu. Kemerdekaan mereka itu salah satu perjanjiannya adalah mempertahankan
situs-situs atau monumen-monumen yang terkait dengan Turki Utsmani saat itu. Kirain cuma ornamen. Setuju. Saya awal juga mengira ngapain ornamen kayak gini, ganggu sekali. Sedikit. Iya. Nggak semuanya. Dulu pernah dibongkar, lalu datang utusan dari Turki, datang ke sini mengingatkan kembali, dibangun lagi. Seperti itu. Dibangun lagi. Makanya tetap seperti itu modelnya dari zaman dulu sampai sekarang begitu saja. Kalau dulu itu melingkar. Kalau dulu itu dia semua itu full. Sekarang hanya 3/4-nya saja, 1/4 saja. Itu membuktikan bahwa masih ada di situ. Dulu tidak bisa, sama sekali tidak bisa diganggu. Maka kalau kita merasa bahwa wah ganggu pemandangan nih, ya itu perjanjiannya mereka. Itu biasa. Baik, Bapak Ibu, ini 3 situs sejarah yang ada di sini. Sejarah-sejarah di Madinah itu lebih kental dengan kalau ada titik sejarah maka di situ akan dibangunkan masjid. Walaupun masjidnya itu tidak dipakai secara sholat 5 waktu, tapi tetap dibangunkan masjid. Kayak gini, Masjid Abu Bakar Siddiq tidak dipakai. Ini yang bagian sini nggak dipakai, Ali juga nggak dipakai. Tapi Masjid Ghamamah dipakai pas waktu sholat saja. 2 masjid itu tidak dipakai sampai sekarang. Terus dia juga isi apa? Biasanya cuma kitab-kitab pustakaan, Saya bingung. bukan untuk sholat. Kalau ke situ pasti orang pada nulis nama historinya nggak ada. Masih sampai sekarang bertahan saya. Masih nulis. Sering nulis nama-nama. Tapi nggak pakai pulpen, nggak pakai itunya. Iya sama kayak di Raudhah tadi. Mereka nulis begitu supaya Iya, dapat, betul. dapat pasangan sama siapa. Saya pakai histori apa gitu. Saya belum ketemu sampai sekarang. Ayo kita mau buka, kita lihat sebentar. Kayaknya perlu dicoba baru bisa menemukan kuncinya. Iya, Waduh, boleh. nggak gitu. Kayaknya perlu dicoba berarti. Mana Bu? Capek kali. Iya. Barengan aku ya. Waduh, takut kena mata kita. Waduh. 2 menit ya. Iya. Mobilnya udah nunggu udah jam Ayo 5. sudah aja. Enggak, mau lihat aja ke dalam. Oh, boleh. Sejenak. Boleh. Soalnya jarang-jarang. Sini Kak. Kak. Nengok. Dak. Nengok aja. Ini Masjid Ghamamah teman-teman semuanya. Coba. Sebelah sini. Masya Allah. Nah itu tadi tempat laki-laki. Ini khusus tempat perempuan. Masya Allah. Masya Allah. Nggak enak kalau nggak sholat. Aku nggak ada wudhu lagi. Nggak apa-apa ya, intinya sama kan begitu ya. Tuh. Yuk. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kita sudah selesai ke Masjid Ghamamah. Kita ke tempat Abu Bakar. Sekalian pulang. Sini Kak. Abu Bakar. Itu? Ayo Ustaz. Yuk kita lanjut aja. Ayo Ustaz langsung. Ayo. Amir mana? Tuh di belakang. Ya. Alhamdulillah.